Selamat datang kembali di Siniar Sehari-Hari bersama aku Tias Surmantio, di host kalian yang kita akan ngobrolin banyak hal ya teman-teman terkait dengan berbagai macam hal yang memang lagi rame atau sedang banyak dibahas oleh banyak orang di media sosial, di berbagai macam media yang lain juga mungkin ya. Nah, Siniar Sehari-Hari ini sebagai background lagi buat teman-teman yang mungkin baru join di episode terbaru ini adalah siniar yang muncul setiap 1 minggu sekali. Basically sih hari Minggu ya, harusnya kalau nggak telat upload ya. Jadi di hari Minggu itu di channel YouTube Tias Surmantio dan juga di Spotify Siniar Sehari-Hari. Kalau mau ngecek nanti itu bisa langsung ke playlist Siniar Sehari-Hari di YouTube channel Tias Surmantio. Di situ udah ada 2 season ya, season 1 dan season 2. Nah, season satunya ini kemarin sudah selesai bungkus di bulan Mei atau April, lupa saya. Terus itu sudah tersusun atas 30 episode gitu ya, dan itu memang pembahasannya juga sangat banyak terkait apa yang sedang terjadi di masa itu gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau lihat apa saja pembahasannya dan seseru apa pembahasannya itu bisa langsung ke channel YouTube Tias Surmantio di playlist Sinar Sehari season 1. Nah, di season 2 ini akan sama sepertinya, kita akan membahas banyak hal yang sedang rame. Dan 2 episode kemarin kita sudah banyak ngebahas soal apa yang terjadi. Walaupun di episode pertama aku cuma membuka saja ya, tapi di episode kedua kemarin sudah mulai mengangkat apa yang sedang ramai terjadi di sekitar kita. Nah, sebagai gambaran lagi, siniar ini tuh memang berangkatnya adalah soal isu yang terjadi atau berita yang terjadi, tapi pembahasannya tidak hanya akan ada di situ aja. Artinya walaupun beritanya udah lama terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan akan diangkat di siniar ini karena berita itu hanya hanya pintu masuk gitu ya. Berita itu hanya pintu masuk, tapi isu yang akan kita angkat itu adalah berbagai macam hal yang bisa kita pelajari dari isu tersebut. Nah, itu yang akan kita bahas banyak di siniar sehari-hari. Nah, khusus episode 3 ini memang agak spesial ya teman-teman, karena aku akan membahas sesuatu yang pastinya teman-teman juga tahu ya, terkait dengan apa yang terjadi di bulan Oktober ini yang kira-kira terjadi di tanggal 2 kemarin, yaitu tragedi kemanusiaan di sebuah stadion Kanjuruhan Malang gitu ya. Di situ ada pertandingan antara Persebaya dan juga Arema yang berujung pada banyaknya korban jiwa karena dalam tanda kutip terjadi sesuatu yang tidak bisa dikontrol gitu ya, dan itu faktornya macam-macam, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, maaf nanti kalau mungkin audionya agak sedikit ada noise gitu ya, karena di beberapa tempat di sekitar rumah itu sedang ada perbaikan ya, jadi ada yang lagi bangun rumah, ada yang lagi ngetok-ngetok dinding gitu, dan mohon maaf kalau misalnya agak berisik. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari mungkin kita nggak akan bahas kronologi lengkapnya, karena setauku kronologi lengkap dari kejadian tanggal 2 kemarin itu belum rilis secara resmi kalau nggak salah. Tapi yang aku tahu adalah kejadian itu terjadi dan kemudian banyak pihak yang merespon. Ramai banget responnya, bahkan aku tuh ketika mendengar kejadian itu ya, kalau nggak salah kan siniar ini nanti akan tayang di 2 minggu setelah kejadian itu ya. Itu di hari itu juga terjadi, langsung naik kan itu, karena itu kejadiannya kalau nggak salah malam, di hampir malam, hampir dini hari gitu, kejadian kerusuhan kejadian yang rusuh itu. Kemudian baru minggunya itu ramai di mana-mana, dan paginya itu sangat memukul, jadi tiba-tiba udah ada banyak muncul korban jiwa aja gitu. Dan memang itu sangat memprihatinkan untuk kondisi persepak bolaan kita ya, karena kita tahu bahwa sepak bola kita tuh lagi oke-okenya kalau boleh dibilang ya teman-teman. Jadi banyak prestasi yang sedang ditorehkan, kemudian pelatihnya juga lagi oke banget, Sinteyong gitu. Kemudian kita sedang akan ikut kompetisi yang levelnya internasional, dan itu merupakan hal yang baru nih buat kita, karena setelah sekian lama akhirnya kita bisa ikut lagi. Dan dengan berbagai macam potensi prestasi itu, ternyata ada satu kejadian yang membuat agak sedikit miris gitu. Jadi di tengah banyak yang akan kita capai, ternyata ada satu hal yang membuat ini menjadi kayak sayang banget gitu ya, karena harus terjadi. Tapi kita nggak akan menyalahkan siapapun, dan kronologi lengkapnya juga teman-teman pasti sudah banyak lihat di
berbagai media, walaupun itu mungkin belum official juga karena dari kejadian itu banyak simpang siur ya soal versi. Tapi mungkin aku akan sedikit mereview sedikit terkait dengan apa yang terjadi di malam itu ya. Itu dari Narasi TV kalau nggak salah. Narasi TV atau Narasi apa ya? Sebentar ya, aku cari dulu. Kemarin itu jadi memang ini kan memang banyak yang akhirnya membuat kayak utas, terus membuat kayak review soal kejadian itu, dan memang itu banyak membantu kita memahami gimana sih gambarannya. Nah, ini salah satunya adalah Narasi TV atau Narasi Newsroom ya. Lupa aku sebentar ya. Ini adanya ini belum. Oh, Narasi Newsroom ya. Kita ke Narasi Newsroom yang dimana bentuknya sih sudah banyak reels ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari awal mulai kejadian itu ya, jadi kan kejadiannya itu tanggal 2 Oktober. Jadi setelah itu naik nih berbagai macam versi gitu ya. Mana ya kemarin ya terakhir ya. Nah ini mulai dari udah lama juga ya. Wow, nah ini ada postingan dari Narasi Newsroom. Kalau aku lihat sih ini postingannya berkaitan dengan tragedi di Kanjuruhan. Bukan lagi tragedi sepak bola Indonesia, melainkan tragedi bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi dia bikin kayak apa namanya, carousel ya. Carousel itu jadi ada beberapa slide foto, nanti teman-teman bisa lihat di Narasi Newsroom di IG-nya. Jadi di sini dia dengan headline bahwa kronologi terjadi tragedi Kanjuruhan ini karena PT Liga menolak jam pertandingan dimajukan hingga serangan gas air mata. Jadi mulai dari PT Liga menolak sampai adanya serangan gas air mata. Nah, sebagai background bahwa pertandingan yang terjadi antara Persebaya dan juga Arema kemarin itu dinaungi Liga 1. Liga 1 itu liga yang paling tinggi ya kalau nggak salah di Indonesia. Di Indonesia dia ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Aku nggak terlalu paham sepak bola, tapi nanti kalau ada teman-teman yang mau mengklarifikasi atau membenarkan boleh langsung komen saja. Jadi yang kupahami itu Liga 1 ini dikelola oleh sebuah PT namanya PT Liga gitu ya. Nah, intinya ketika semua pertandingan itu dikelola oleh PT tersebut, itu kemudian akhirnya dia akan mengatur jam kapan dia tanding, terus klub ini tanding sama klub lain itu kapan, terus sistem apa namanya, sistem grupnya gimana dan lain-lain. Nah, Arema dan juga Persibaya itu masuk ke Liga 1, jadi liga yang paling tinggi ya di Indonesia, karena memang kita tahu Persibaya dan Arema sepak terjangnya keren kan gitu, dengan berbagai macam klub lain kayak Persija, kemudian Persib dan lain sebagainya. Nah, di sini Narasi Newsroom bilang kalau panitia pelaksana Arema FC sempat mengajukan perubahan jam kick off. Panitia pelaksana meminta kick off dimajukan menjadi sore hari. Jadi ketika itu kick off-nya itu malam hari ya. Kemudian perubahan waktu kick off diajukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan mengingat rivalitas Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Jadi teman-teman harus tahu juga bahwa supporter dari kedua klub ini memang cukup militan gitu, cukup keras dalam mendukung klubnya masing-masing, dan memang ada beberapa kali di sejarah tidak jarang adanya bentrokan setelah pertandingan ataupun di luar pertandingan terkait rivalitas antara Persebaya dan Arema ini gitu ya. Kemudian namun PT Liga Indonesia Baru atau LIB itu menolak permohonan tersebut. Nah, itu PT Liga Indonesia Baru seperti itu. Nah, akhirnya pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya tetap berlangsung pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober 2022. Nah, jadi tadi yang aku bilang bahwa pertandingannya ini kick off-nya jam 8 ya, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Nah, kemudian tadi kan Arema minta dimajuin aja nih, jangan malam-malam nanti takutnya kenapa-kenapa, tapi ditolak oleh PT Liga PT Liga Indonesia Baru, tetap jam 8 akhirnya gitu. Dalam laga itu tuan rumah Arema FC kalah 2-3. Jadi walaupun tanding di kandang mereka kalah gitu ya dari Surabaya atau dari Persebaya. Kemudian setelah pertandingan berakhir, pendukung Arema FC yang tidak puas dengan hasil akhir turun ke lapangan memprotes pemain dan ofisial Arema. Nah, dan untuk konteks juga bahwa di pertandingan tersebut itu yang ada di stadion, yang mengelilingi stadion itu mayoritas dan bahkan kayak nggak ada Persebaya. Jadi intinya yang di situ mayoritas adalah supporter Arema, karena memang di Malang yang pertama, dan kemungkinan
Persebaya tidak mengizinkan supporternya datang ke situ gitu ya. Nah, jadi ketika setelah pertandingan berakhir kan kalah 2-3 tuh Arema dari Persebaya, pendukung Aremanya ini turun ke lapangan karena ingin memprotes pemain dan ofisial Arema. Itu kalau dari keterangan yang dihimpun oleh Narasi Newsroom. Nah, merespon pergerakan penonton, aparat keamanan mengambil langkah represif atau langkah untuk menekan supaya tidak masif gerakannya agar supporter mundur. Tak hanya itu, polisi juga melontarkan gas air mata ke arah supporter. Nah, kemudian berikutnya gas air mata membuat supporter panik. Mereka berhamburan mencoba keluar stadion. Banyak supporter kemudian mengalami sesak napas karena gas air mata, jelas. Sebagian juga terinjak-injak saat berusaha keluar dari stadion. Per Minggu 2 Oktober 2022 pagi, 153 orang dilaporkan meninggal dalam tragedi tersebut. Mayoritas berasal dari kalangan supporter, ada juga 2 korban meninggal dari pihak kepolisian. Ratusan lainnya mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Jadi kalau per hari Minggu itu 153, tapi update yang bisa aku bilang sudah lebih update itu adalah 180-an kira-kira teman-teman. Jadi itu tragedi sepak bola atau tragedi kemanusiaan karena sepak bola terbesar kedua setelah dari mana gitu ya. Jadi ada satu lagi dari Peru kalau nggak salah. Pertandingan bola juga 300-an korbannya. Nah, ini 193 atau 187 artinya kita ada di nomor 2 ya dari kasus ini. Nah, ini kemudian ada keterangan polisi buka suara soal penggunaan gas air mata untuk menangani kerusuhan itu. Kekecewaan supporter membuat mereka turun mencari pemain dan tim pelatih. Tindakan pengamanan dan pengalihan sudah dilakukan. Dalam prosesnya ada gas air mata karena sudah mulai anarkis. Ini keterangan dari Irjen Pol Niko Avinta, Kapolda Jatim ya, di tanggal 2 Oktober 2022. Kemudian akibat kejadian ini PSSI menghukum Arema FC dengan melarang klub ini menjadi tuan rumah hingga kompetisi musim ini berakhir, kompetisi musim Liga 1. Itu narasi singkatnya atau kronologi singkatnya, walaupun belum ada ini ya, belum ada rilis resmi kalau nggak salah sampai aku buat siniar ini. Nggak tahu kalau nanti ada update, nanti kita bisa update. Nah, kemudian ada update lagi teman-teman bahwa sampai sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 7 itu sudah ada update bahwa kepolisian sudah menetapkan 6 orang tersangka kasus Kanjuruhan, termasuk Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Nah, itu sudah ditetapkan 6 orang oleh Kapolri ya. Jadi memang cukup bertubi-tubi nih. Jadi apa yang terjadi di kepolisian kita sekarang. Kemarin kasus penembakan belum kelar, ini sekarang sudah ada kasus kematian supporter. Nah, memang kalau kita pelajari, kita harus evaluasi banyak memang dari kejadian ini ya teman-teman. Karena kalau dari secara peraturan dan SOP memang itu penggunaan gas air mata untuk menangani massa atau crowd itu memang sudah dilarang oleh FIFA ya sejak lama, karena sudah pernah ada kejadian di sebelumnya yang tadi aku bilang kejadian nomor 1 di dunia itu yang tragedi nomor 1 itu juga karena gas air mata, dan ini kemudian terjadi lagi. Plus kalau tidak salah penonton itu terkonsentrasi ke dalam satu pintu untuk keluar yang dimana itu dikunci, sehingga banyak terjadi penumpukan, bottleneck di situ. Akhirnya banyak hal yang terjadi dengan himpitan itu kan, ada yang mungkin sesak nafas, kemudian ada yang terhimpit dan mungkin terinjak seperti tadi yang disampaikan oleh postingan, dan itu sangat wajar terjadi. Akhirnya banyak yang tidak bertahan dan secara prihatin akhirnya meninggal seperti itu. Nah, menanggapi hal seperti ini ya, tadi aku sampaikan kita memang harus melakukan introspeksi ya, karena sepak bola itu adalah olahraga yang bisa dibilang populer sekali kayak kalau nggak salah di Indonesia. Banyak supporter bisa melihat atau menonton, kemudian banyak sumber pendapatan masyarakat yang bisa naik kalau ada pertandingan sepak bola, baik itu dari level kampung, mungkin level regional gitu ya, atau sampai level nasional. Nah, dengan hal seperti itu sangat-sangat disayangkan kalau memang dari pertandingan ini juga menimbulkan banyak kerugian, termasuk kerugian nyawa seperti ini gitu. Dan
itu akan membuat banyak orang trauma pasti kayak sekarang ini, karena kalau dari ceritanya banyak korban itu mayoritas berusia di bawah 17 tahun, artinya mereka belum punya identitas pengenal ya, jadi masih di bawah pengawasan orang tua sebenarnya, tapi mereka waktu itu nonton dan kemudian menjadi korban. Itu yang sangat-sangat disayangkan, dan aku secara pribadi mengucapkan bela sungkawa sekali untuk semua korban dan juga keluarga. Semoga bisa selalu dikuatkan, dan mungkin akan muncul ketakutan atau kayak menolak pertandingan sepak bola di berbagai tempat di masa depan ya, tapi itu merupakan hal yang wajar karena ini sangat traumatis sekali kejadiannya untuk Indonesia. Nah, aku menemukan sebuah tulisan ya dari salah seorang psikolog sosial, bukan psikolog sosial, psikolog olahraga kalau nggak salah. Apa yang terjadi di sana dan kenapa bisa seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Enoch Mahrum ini menulis terkait dengan fenomena manusia massa dalam kerusuhan supporter sepak bola yang aku ambil dari kompas.id, dan mengapa orang bisa kehilangan kontrol diri dan kesadarannya dalam suatu kerumunan seperti saat menonton pertandingan sepak bola di stadion sehingga hilang kendali dan tega melakukan tindakan destruktif dan kriminal. Nah, kita nggak akan ini ya, kita sepakati kita saat ini tidak akan menyalahkan salah satu pihak. Artinya kalau memang salah ya semua salah, kalau memang kita nggak mau bikin salah satu salah ya nggak salah semua gitu ya, kita sepakati itu. Jadi kita akan melihat dari sisi apa yang terjadi di situ dengan analisa ini. Nah, kita akan baca dulu, aku akan bacakan ya. Jadi masih segar dalam ingatan kita semua sukacita keberhasilan PSSI U20 mengalahkan Vietnam dalam pertandingan real final pada Sabtu 18 September lalu yang membawa Indonesia lolos ke putaran Piala Asia AFC U20 yang aku sampaikan di depan tadi. Tim asuhan Sinteyong mampu tampil menarik dan menghibur sepanjang babak kualifikasi grup H yang diselenggarakan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Supporter timnas menunjukkan dukungan hangat selama pertandingan dan pemandangan indah tersaji di akhir pertandingan. Para supporter bersama pemain muda PSSI menyanyikan lagu Tanah Air karya Ibu Sud. Serasa atmosfer dan energi positif dipancarkan para supporter Indonesia kala itu. Indonesia pun mendapat pujian FIFA. FIFA pun menuliskan ke laman media sosialnya, siapa yang sudah tidak sabar melihat kiprah Garuda Nusantara tahun depan di panggung Asia dan dunia. FIFA pun sudah mengakui itu dengan cukup bangga ya, bahwa sepak bola Indonesia mulai naik. Nah, sayang cerita indah di Gelora Bung Tomo, Surabaya tadi ini seperti tidak berdampak pada perilaku supporter sepak bola tanah air. Baru saja diberi pujian, kerusuhan sepak bola terjadi lagi. Sabtu 1 Oktober 2022 sebanyak 125 korban meninggal. Ini dengan versi 125 korban, ratusan luka-luka, mayoritas pendukung Arema akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Tidak sedikit petugas keamanan juga yang luka-luka, beberapa gugur dalam bertugas. Saat tulisan ini dibuat, angka yang meninggal serta korban luka-luka dan kerugian material masih terus dikonfirmasi. Tragedi Kanjuruhan akan menjadi salah satu peristiwa kerusuhan yang menelan korban dalam jumlah besar di dunia sepak bola sejagat, melebihi kerusuhan di Hillsborough yang merupakan semifinal Piala FA Liverpool versus Nottingham Forest tahun 1989. Nah, tragedi Kanjuruhan seperti ini menjadi titik klimaks kerusuhan sepak bola yang rasanya tidak pernah usai. Pada 12 September 2022, beberapa supporter PSM Makassar terkena anak panah saat menonton PSM melawan Persebaya. Pada Agustus 2022, seorang supporter PSS Sleman meninggal dikeroyok pendukung PSIM Yogyakarta. Para tersangka pengeroyokan yang sudah dewasa, usianya ini terprovokasi seorang remaja. Suka atau tidak, penonton pertandingan sepak bola boleh dikata masih jauh dari rasa aman dan nyaman. Cepat atau lambat, Indonesia akan dievaluasi oleh FIFA. Indonesia bisa terancam gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Indonesia pun terancam dilarang bermain dan menjadi tuan rumah di laga internasional dalam kalender FIFA ataupun AFC. Berkaca pada kejadian di atas, kehilangan nyawa atau akibat menonton pertandingan sepak bola menunjukkan seberapa jauh manusia telah jatuh dari kemampuannya terhubung satu sama lain. Mengapa orang bisa kehilangan kontrol diri dan kesadarannya dalam suatu kerumunan sehingga hilang kendali dan tega melakukan tindakan destruktif dan kriminal. Nah, kemudian ini ada fenomena atau teori yang diangkat ya oleh penulis, yaitu fenomena manusia massa.
Menurut Gustav Le Bon, seorang ahli psikologi sosial, para pelaku dan korban kerusuhan sebenarnya tidak saling kenal. Tetapi dengan mudah emosinya terlecut hanya karena terprovokasi identitas atau simbol-simbol dari sang lawan. Penulis menyebut hal ini menjadi fenomena perilaku manusia massa. Manusia massa adalah perilaku sejumlah anggota kerumunan yang mengalami anonimitas atau tidak dikenalnya identitas diri dan berpotensi menampilkan perilaku barbar dan destruktif. Identitas kelompok rentan menimbulkan konflik antar kelompok atau intergroup konflik antara kelompok kami, we group ya, kelompok kita gitu, dan kelompok mereka atau they group. Jika ada gesekan, semisal akibat cyber gitu misalnya, dengan mudah dianggap menyerang identitas dan harga diri kelompok. Pertandingan antara Arema dan Persebaya sering dilukiskan tidak hanya melulu soal sepak bola, tapi juga rivalitas antar kota, persaingan identitas budaya. Ada gium Arema tidak boleh kalah dari Persebaya melecut emosi supporter Arema yang tidak terima tim kesayangan bisa kalah di Stadion Kanjuruhan pada derby Jawa Timur. Suasana chaos pun terjadi dan tragedi kemanusiaan ini pun terjadi. Kemudian, lalu mengapa kerusuhan ini tuh bisa melibatkan banyak orang ya, begitu banyak orang? Le Bon ini tadi, psikolog sosial mengatakan sekumpulan orang dalam jumlah besar di suatu tempat atau crowd, perilakunya mudah dikendalikan atau dikuasai jiwa kelompok atau group mind. Kesadaran individu yang menurun karena situasi chaos dan rasa aman tidak ditemukan membuat kesadaran tidak lagi rasional. Akibatnya, sekelompok manusia ini menjadi impulsif, mudah menghasut provokasi, dan artinya gampang disuggest gitu ya. Perilaku ini kemudian menyebar ke banyak orang dan menjadikan situasi semakin tak terkendali. Philip Zimbardo, ahli psikologi sosial lainnya, mengatakan bahwa yang terjadi pada perilaku kerumunan disebut dengan deindividualisasi. Seorang mengalami deindividuasi akan kehilangan identitas dirinya dan lebur dalam perilaku kelompok. Kedua mekanisme ini, jiwa kelompok dan produk deindividuasi, menurut penulis menyebabkan fenomena manusia massa dengan segala atribut yang negatif. Berikutnya terkait dengan bagaimana mengatasi kekerasan kolektif. Dari sebuah eksperimen tentang deindividuasi yang dilakukan terhadap 1352 anak di Seattle, Amerika Serikat, mereka dibagi ke dalam dua kelompok dan diperbolehkan mengambil satu kue saja. Di kelompok pertama, semua anggota saling mengenalkan nama dan asalnya. Di kelompok kedua, anggota tidak dikenalkan satu sama lain. Hasilnya, kelompok yang tak saling kenal atau kelompok yang dengan kondisi deindividuasi mengambil lebih dari satu kue. Artinya kelompok ini berpotensi melakukan pelanggaran. Sementara kelompok yang saling mengenal lebih mampu bertahan atau menahan diri, mematuhi peraturan karena merasa diawasi oleh mereka yang kini menjadi temannya, yang tadi sudah kenalan gitu ya. Dari eksperimen ini, penulis menyimpulkan anonimitas, penularan, dan sugestibilitas berinteraksi satu sama lain menyebabkan tingkah laku, pelanggaran hukum atau kerusuhan. Kami merekomendasikan beberapa langkah untuk meredakan sisi gelap perilaku manusia massa. Pertama, dilakukan serangkaian upaya agar manusia massa meski berada di dalam kelompok bisa berubah menjadi individu yang berkesadaran. Kemudian, pengurus supporter bisa merekayasa kondisi yang diindividuasi menjadi kondisi yang individuasi. Artinya kita bisa saling mengenal satu sama lain gitu ya. Misalnya soal kesamaan atribut dan macam-macam. Kemudian kedua, saat akan menonton pertandingan, setiap koordinator supporter diwajibkan menyampaikan daftar nama supporter kepada pihak terkait untuk pengawasan dan pengamanan. Langkah berikutnya menanamkan rasa hormat dan tetap mendukung tim kesayangan apapun hasil pertandingannya. Itu dan memang yang sudah dituliskan di sini berkaitan dengan bagaimana meredam kondisi yang chaos gitu ya, di dalam kondisi di mana tidak bisa dikatakan dia lawan atau kawan gitu ya. Jadi itu hal yang sangat wajar terjadi. Intinya seperti itu yang disampaikan oleh penulis barusan. Jadi aku juga sepakat dengan hal itu. Jadi memang kondisi seperti yang kita lihat kemarin itu mungkin banyak terjadi karena letupan emosi yang cukup besar gitu ya, baik dari sisi manapun ya, sisi supporter, aku yakin sisi pemain juga, karena mereka juga kalah itu juga bukan hal yang mudah gitu ya untuk diterima memang untuk pemain. Supporter juga seperti itu, dan juga aparat yang akhirnya harus turun tangan melakukan serangkaian aksi untuk meredam itu. Nah, tadi di awal aku bilang kita tidak akan menyalahkan pihak A dan pihak B, karena kita tahu semuanya akhirnya juga punya kesalahannya masing-masing. Yang jelas yang terjadi di situ kemungkinan yang aku anggap
paling possible terjadi adalah adanya chaos gitu ya, chaos atau ketidakteraturan karena adanya emosi yang meletup terlalu besar, baik itu emosi kesel, emosi marah, emosi apalagi ya, kecewa gitu ya. Misalnya supporter kecewa terhadap permainan tim kesayangannya yang kalah, kemudian dia sampai turun. Kemudian aparat juga kesel atau marah karena supporter nggak bisa diatur gitu kan. Kemarahan itu memang hal yang dalam tanda kutip lebih berpotensi destruktif daripada konstruktif. Walaupun emosi marah itu sangat-sangat wajar. Marah itu ketika bisa dikelola dan juga bisa diatur gitu ya, phase-nya atau tensinya, itu akan sangat bermanfaat buat kita. Karena semua jenis emosi itu sangat baik untuk difasilitasi. Tapi ketika emosi tidak difasilitasi atau tidak diakomodir dengan tepat, itu justru akan destruktif, termasuk marah. Dan untuk kejadian ini, aku melihatnya adalah karena masing-masing punya kemarahan yang cukup besar, sehingga kita dijelaskan adanya tindakan yang bisa jadi di luar nalar gitu ya. Mau entah itu yang menembakkan gas air mata, entah itu yang turun ke lapangan, entah itu yang sampai tidak sadar menghimpit orang lain sampai menimbulkan korban jiwa. Jadi banyak hal yang mungkin memang kita bisa pahami dan kita bisa ambil dari apa yang terjadi gitu ya. Salah satunya adalah ketika kita punya dorongan emosi yang kuat, ada baiknya ada 1 atau 2 kali tahapan kognitif untuk step back dulu atau mundur dulu sejenak untuk memikirkan respon yang akan kita berikan. Marah, sedih, senang, dan lain-lain itu adalah sesuatu yang biasanya akan menjadi instinktif. Artinya ketika kita senang, kita juga bisa kadang-kadang kita akan meledak-ledak atau meluap-luap gitu ya. Tapi ada baiknya, apapun itu jenis emosinya, kita harus tetap mengandalkan kognitif sebelum melakukan respon. Karena ketika emosi itu kita biarkan meletup seperti begitu saja, bisa jadi terjadi macam-macam hal yang tidak kita inginkan secara rasional gitu ya. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi seperti itu, seperti yang tadi disampaikan, bahwa perlu ada kesadaran massal gitu ya, kesadaran kolektif bahwa kita ini adalah manusia yang punya banyak kelemahan. Dan ketika kita dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi kalut, dalam kondisi sedih, marah, kecewa dan lain-lain, itu kita memang akan berpotensi bisa mendestruktif macam-macam gitu ya. Dan itulah saatnya kita punya kendali atas diri kita, mencoba mempunyai kendali atas diri kita untuk respon yang kita berikan, perilaku yang akan muncul atas emosi tadi gitu. Ya, aku berharap tidak akan ada kejadian ini lagi, karena kejadian ini menjadi pukulan telak gitu ya buat kita sebagai bangsa, karena kita udah susah-susah nih bangun prestasi di U20 dan di U23 kalau nggak salah untuk maju ke level internasional. Jadi kalau ini terjadi dan kemungkinan kita akan disanksi, itu merupakan konsekuensinya. Jadi ya sudah, kita lewati ini dan kita kembali lagi untuk membangun kepercayaan, entah kepercayaan masyarakat kita ataupun sampai kepercayaan dunia internasional kepada kita pelan-pelan, karena memang trust itu dibangun dengan susah payah gitu ya. Jadi kita juga harus belajar bahwa ketika kita merusak kepercayaan itu ya akan kehilangan banyak kesempatan. Mungkin itu aja ya siniar kali ini. Pembahasan kita agak cukup berat nih kali ini karena berkaitan dengan isu besar yang terjadi di Indonesia. Semoga, aku berharap untuk seluruh keluarga korban bisa segera ikhlas dan merelakan apa yang sudah terjadi, dan juga kita sebagai masyarakat ikut mendukung secara moral ya kepada mereka yang berduka. Dan kita juga tetap mendukung bahwa iklim sepak bola ini semakin baik ke depannya, apapun itu. Terima kasih, kita jumpa di episode berikutnya.